Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Menurut saudara, Tuhan Yesus ini punya perasaan atau tidak? Dia tidak menolak, dia hanya minta izin kubur Bapak saja. Tuhan Yesus bilang, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Kayaknya terlalu kejam ya. Tidak manusiawi kan? Ya. Nah, tapi apakah benar begitu? Matius 8 ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Lukas 9 ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat-ayat ini mengandung ajakan Yesus kepada para pengikutnya untuk mengutamakan panggilannya di atas urusan duniawi. Ungkapan, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, yang disampaikan Yesus memang memiliki makna yang dalam dan simbolis. Berikut adalah beberapa penafsiran yang umum diterima. 1. Prioritas mengikut Yesus. Yesus menekankan pentingnya memprioritaskan panggilannya dan tugas memberitakan Injil di atas urusan duniawi, termasuk kewajiban keluarga. Pengikut Yesus diundang untuk mendahulukan tugas rohani dibandingkan tugas sosial atau keluarga. 2. Mati secara rohani. Istilah orang mati dalam konteks ini sering diartikan sebagai orang yang mati secara rohani, yaitu mereka yang belum mengikuti Kristus atau belum menerima kehidupan baru dalamnya. Oleh karena itu, biarkan mereka yang belum hidup dalam Kristus mengurus urusan duniawi mereka sendiri. 3. Urgensi misi. Yesus menunjukkan betapa mendesaknya tugas memberitakan kerajaan Allah. Mengikut Yesus menuntut komitmen total dan segera, tanpa menunda-nunda dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan kewajiban keluarga atau sosial. Dengan demikian, ungkapan ini bukan berarti Yesus tidak menghargai kewajiban keluarga, melainkan ia mengajarkan bahwa panggilan untuk mengikutinya dan menyebarkan kabar baik adalah yang paling utama dan harus didahulukan. Ada penafsiran yang mempertimbangkan konteks budaya pada masa itu untuk memahami ucapan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Pada zaman Yesus, kewajiban untuk menguburkan anggota keluarga, terutama orang tua, adalah sangat penting dalam budaya Yahudi. Penguburan dianggap sebagai salah satu kewajiban anak terhadap orang tua yang paling penting. Namun, beberapa penafsir Alkitab dan sejarawan berpendapat bahwa ungkapan ini dapat berarti salah satu dari dua situasi. 1. Menunggu orang tua meninggal. Orang yang berbicara dengan Yesus mungkin sedang menunggu kematian orang tuanya agar bisa memenuhi kewajiban penguburan sebelum mengikuti Yesus. Kalau orang pertama tadi datang tawar diri, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tapi orang kedua bukan tawar diri, Yesus yang panggil dia. Lihat ayat tadi ya, Lukas 9 ayat 59. Lukas 9 ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ya, jadi Yesus yang nawar ya, ikutlah aku. Terus, apa jawab orang itu? Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Oke, jadi Tuhan Yesus panggil dia, ikutlah aku. Dia bilang, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku. Saya tanya, ini orang mau ikut Tuhan atau tidak? Ya, jadi dia tidak menolak kan? Dia tidak menolak, dia mau. Hanya dia minta izin saja, tunggu, minta izin sebentar, dia kubur bapaknya dulu. Nah, tapi Tuhan Yesus omong dia bagaimana? Coba ayat 60. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Menurut saudara, Tuhan Yesus ini punya perasaan atau tidak? Dia tidak menolak, dia hanya minta izin kubur Bapak saja. Tuhan Yesus bilang, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Kayaknya terlalu kejam ya. Tidak manusiawi kan? Ya. Nah,
Tapi apakah benar begitu? Begini, kita tidak boleh memahami teks ini dalam pikiran kita orang Indonesia sekarang. Karena Alkitab tidak ditulis dalam budaya kita. Alkitab itu ditulis dalam budayanya Israel pada zaman dulu. Maka kita harus memahami budaya pada waktu itu. Ya, gaya bahasa pada masa itu, cara berpikir pada masa itu. Kita akan merasa bahwa Yesus tidak manusiawi di sini kalau kita berpikir bahwa memang ayah dari orang itu sudah meninggal. Kalau memang ayahnya sudah meninggal dan dia minta izin untuk menguburkan ayahnya, Yesus bilang biarkan orang mati kubur orang mati. Ini keterlaluan. Yesus tidak manusiawi. Tapi problemnya adalah bahwa sebenarnya bapaknya atau ayahnya belum mati. Kenapa begitu? Karena itulah cara orang Yahudi untuk berbicara. Menurut kebiasaan orang Yahudi, tanggung jawab seorang anak, terutama anak laki-laki itu adalah menguburkan ayahnya. Maka seorang anak tidak boleh pergi jauh sebelum dia menunaikan tugas besarnya, yaitu menguburkan ayahnya. Kalau nanti ayahnya sudah mati dan sudah dikuburkan, lu mau pimana terserah. Ada seorang dari Amerika, dia mensponsori seorang anak dari Israel untuk kuliah S2 di Amerika. Setelah tamat S2, ini anak pulang libur di Israel. Karena lama tidak datang, lalu sponsornya tulis surat, kalau bisa segera kembali ke Amerika untuk lanjut S3. Langsung itu anak balas, mohon maaf, saya belum bisa pergi ke Amerika ambil S3. Izinkan saya kubur bapak saya dulu, baru saya bisa kuliah S3. Langsung sponsornya balas surat, turut berduka cita. Langsung itu anak bilang, kenapa berduka cita? Bapak saya belum mati. Kok tadi lu bilang izinkan kuburkan dulu? Oh, menurut tradisi kami itu bahasa artinya bapak saya belum mati, tapi tunggu kapan bapak saya mati dulu. Saya sudah selesaikan tugas saya kubur bapak dulu baru saya bisa kuliah. Bapak saya sekarang masih sehat. Jadi kalau bapak saya 5 tahun lagi baru mati, nanti 5 tahun lagi baru saya kuliah. Kalau bapak saya 10 tahun lagi baru mati, nanti saya kubur bapak saya 10 tahun lagi baru saya kuliah. Nah, budaya seperti itu yang terjadi di sini. Ikutlah aku. Izinkanlah aku kubur bapakku dulu. Berarti bapaknya belum mati. Artinya dia bilang, Neo, beta akan ikut Tuhan, tapi tunggu kapan bapak mati dulu. Jadi kalau bapak mati 10 tahun lagi, nanti saya akan ikut Tuhan 10 tahun lagi. Saya akan layani Tuhan 10 tahun lagi. Kalau bapak 20 tahun lagi baru mati, nanti 20 tahun lagi baru saya ikut Tuhan, layani Tuhan. Kalau bapak umur panjang 50 tahun lagi baru mati, nanti 50 tahun lagi baru saya ikut Tuhan dan layani Tuhan. Maka sebenarnya ini orang ini bukan mengalami kedukaan. Apa masalah orang ini? Masalah orang ini seperti Bapak bilang tadi, dia tidak menolak. Dia punya masalah adalah menunda. Cari alasan masuk akal supaya menunda ikut Tuhan dan menunda pelayanan. Semoga informasi dan jawaban ini boleh bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel ini, sampai berjumpa di video yang lain, dan tentunya masih di channel yang sama dengan topik dan pembahasan yang berbeda. God bless you.